Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kedua ini kami akan menjelaskan bagaimana cara membuat database MySQL menggunakan command prompt. Jadi pertama-tama pastikan kalian sudah menginstal web server di komputer ataupun laptop kalian masing-masing, baik itu SAMPP, WAMPP ataupun AppServe maupun web server lainnya. Jadi pada komputer kami ini kami sudah menginstal web server SAMPP. Jadi terlebih dahulu kita akan melihat lokasi tempat klien MySQL atau MySQL client, dan biasanya terinstalnya di drive C, kemudian SAM, kemudian MySQL, kemudian bin. Ya, inilah lokasi dari MySQL client yang nantinya kita akan mengakses dengan menggunakan command prompt. Ya, tapi sebelumnya kita aktifkan dulu atau kita jalankan dulu MySQL-nya. Caranya kita klik control panel. Ya, karena yang kita butuhkan di sini cuma MySQL, maka kita aktifkan saja MySQL-nya atau kita jalankan saja dengan cara klik start. Ya, jadi ketika sudah ada tanda stop ataupun berubah menjadi tulisan stop, maka MySQL-nya sudah jalan. Selanjutnya kita akan buka command prompt-nya. Kemarin saya sudah jelaskan ada dua cara bisa menggunakan all program aksesoris kemudian command prompt, atau cara yang kedua adalah dengan mengetik cmd. Ya, seperti ini. Ini juga kita perbesar saja caranya. Ya, sekarang kita akan menjalankan MySQL. Jadi kita lihat lokasi dari MySQL itu sendiri, dia berada pada drive C, SAM, MySQL, kemudian bin. Jadi perintahnya adalah cd /enter, cd SAM enter. Ya, penulisan huruf besar untuk suatu perintah itu sama, huruf besar dan huruf kecil. Sekarang kita akan menjalankan MySQL client. Jadi perintahnya adalah, saya pakai huruf kecil saja, MySQL spasi /u root /p. Jadi perintahnya adalah MySQL spasi /u. Ini adalah username dari server SAM ini dengan nama root kemudian password. Jadi passwordnya kita tekan enter dulu. Ya, jadi untuk password nantinya kita akan mengisinya jika dalam melakukan penginstalan SAM sebelumnya itu kita memberikan password. Tapi kalau tidak, kita langsung enter saja. Ya, ketika ada perintah ataupun tulisan seperti ini berarti kita sudah masuk pada MySQL. Selanjutnya perintah pertama yang bisa kita lakukan itu misalkan kita ingin menampilkan database yang ada. Jadi perintahnya adalah show databases. Kemudian
titik koma. Jadi setiap perintah itu harus diakhiri dengan titik koma. Kemudian enter. Ya, ini adalah database yang ada pada MySQL. Kemudian bagaimana kalau kita ingin keluar dari MySQL? Caranya adalah, perintahnya adalah file titik koma enter. Ya. Kemudian jika kita ingin menggunakan perintah-perintah yang sebelumnya kita sudah lakukan, kita bisa menggunakan tanda panah pada keyboard. Misalkan panah atas, ini adalah perintah-perintah yang kita lakukan. Karena kita ingin masuk kembali, maka kita cari saja MySQL spasi -u dan seterusnya, kemudian kita tekan enter, kemudian tekan enter. Ya, oke. Selanjutnya kita bisa memulai membuat database dengan perintah-perintah dasar. Pertama, kita akan membuat database baru. Caranya adalah create database, kemudian nama databasenya, misalkan DB perpustakaan. Ya, jadi ingat, dalam membuat database itu tidak boleh ada spasi. Tetapi kalau kita ingin memberikan pemisah, maka kita bisa menggunakan underscore. Kemudian yang kedua adalah setiap perintah itu harus diakhiri dengan titik koma. Di sini ada perbedaan tadi, bahwa untuk membuat database itu tidak menggunakan S, tetapi untuk menampilkan, karena banyak database, maka dia di sini menggunakan S. Setelah itu kita tekan enter. Ya, jika ada perintah seperti ini, berarti itu menandakan bahwa DB perpustakaan database eksis. Jadi kita tidak bisa membuat database dengan database yang sama. Nah, misalkan kalau masalahnya seperti itu, berarti kita harus membuat dengan nama database yang lain. Jadi caranya kita pakai tanda panah saja. Nah, kemudian kita hapus. Misalkan di sini adalah data DB perpustakaan 1, kemudian titik koma, kemudian kita enter. Ya, perintah query OK ini menandakan bahwa database-nya sudah jadi. Sekarang kita lihat apakah betul sudah ada database-nya. Show data enter. Sekarang kita lihat, ya, sudah jadi DB perpustakaan 1. Kemudian selanjutnya kita kasih nice saja. Bagaimana kalau kita ingin mengaktifkan DB perpustakaan ini? Perintahnya adalah use, kemudian nama database, misalkan DB perpustakaan, bisa perpustakaan saja atau perpustakaan 1, berarti nama database yang ada pada database tersebut. Misalkan use DB perpustakaan, kemudian titik koma, kemudian enter. Ya, database change ini menandakan bahwa sekarang kita aktif pada database perpustakaan, sehingga kita bisa membuat tabel selanjutnya. Ya, nice saja. Kemudian bagaimana cara membuat tabel pada DB perpustakaan? Sebelum kita buat, bisa mungkin diperhatikan perintah dasar dalam membuat tabel. Jadi cara membuat tabel itu, perintah pertama adalah create tabel, kemudian nama tabelnya sama, tidak boleh pakai spasi, kemudian buka kurung, kemudian kolom 1, kemudian tipenya, kemudian panjangnya. Kemudian jika ada
kolom selanjutnya kita berikan koma, kemudian kolom 2 dan seterusnya. Kemudian di akhir ada primary key, kemudian kolom keberapa kita akan jadikan primary key. Kemudian karena ini adalah perintah terakhir, maka dia tidak boleh ada koma lagi, kemudian titik kurung. Sekarang kita akan membuat tabel pada DB perpustakaan. Caranya, misalkan kita akan membuat tabel buku dengan kolom. Ya, kita coba langsung saja. Misalkan kita akan membuat tabel buku. Caranya adalah create tabel, kemudian spasi DB buku, buka kurung. Jadi ini bisa kita lanjutkan sampai di sana, ataupun kita bisa pindah di baris selanjutnya dengan cara tekan enter. Kolom pertama apa? Biasanya kolom pertama kalau tabel buku itu bisa kode buku atau ISBN. Kita pakai kode buku saja. Kode buku, kemudian tipe datanya CH, kemudian panjangnya misalkan 12, koma, kemudian kolom selanjutnya adalah judul saja, judul, kemudian kita pakai tipe data partial, kemudian koma, misalkan penulis. Ya, koma, kemudian primary key, yang mana kita jadikan primary key adalah kode buku. Ya. Kemudian apakah masih ada komanya? Tidak ya, karena ini adalah perintah terakhir, kita tidak pakai koma lagi. Kemudian kita tutup. Selanjutnya kita akhiri dengan titik koma. Sekarang kita coba. Ya, berhasil ya. Jadi perintah query tampilan query OK ini menandakan bahwa tabel buku itu sudah kita buat pada DB perpustakaan. Ya, selanjutnya kita akan melihat tabel yang baru kita buat tadi. Perintahnya adalah show tabel. Selanjutnya kita akan melihat tabel yang baru kita buat tadi. Caranya adalah show tables, titik koma, enter. Ya, jadi apa yang kita buat tadi yaitu adalah tabel buku dan berada pada database DB perpustakaan. Selain itu, perintah yang lain adalah kita bisa melihat struktur dari tabel yang baru saja kita buat. Caranya adalah des, kemudian nama tabel, des berarti DB spasi buku, koma, enter. Ya, jadi ini adalah struktur dari tabel buku yang baru kita buat. Kode buku, kemudian tipe datanya, kemudian panjangnya null. No, maksudnya adalah untuk kode buku itu yang menjadi primary key itu tidak boleh kosong.
Ya, selanjutnya kita akan membuat satu tabel lagi, yaitu tabel rak yang akan direlasikan dengan tabel buku. Misalkan create tabel kolom pertama adalah ya, kedera, kemudian tipe datanya adalah char, misalkan 10, koma, nama rak, char. Nama lokasi koma. Selanjutnya kita akan merelasikannya dengan tabel buku, berarti yang akan dipanggil itu adalah kode buku, berarti kode buku, kemudian char, sesuaikan dengan tipe datanya char, kemudian panjangnya adalah 12 ya, koma. Selanjutnya kita akan jadikan kode rak sebagai primary key. Ya, karena ini adalah perintah terakhir, maka kita tidak menggunakan lagi koma. Kita enter, kita tutup, kemudian akhir dengan titik koma, kemudian enter. Ya, sudah jadi. Sekarang kita akan melihat tabelnya. Ya, jadi kita sudah membuat dua tabel pada DB perpustakaan, yaitu tabel buku dan tabel rak. Ya, selanjutnya kita akan belajar try error. Maksudnya bahwa ketika kita membuat sebuah tabel ataupun perintah-perintah kemudian terjadi kesalahan, maka bagaimana cara menyelesaikannya. Contoh, saya membuat sebuah tabel baru, yaitu tabel anggota. Kolom pertama adalah kode anggota, kemudian tipe data char, kemudian 10. Ya, coba perhatikan bahwa di sini terjadi kesalahan, yaitu dengan tanda koma di dalam kurung. Jadi kalau kita lanjutkan ini, maka kita hanya rugi karena pada akhirnya juga akan salah. Jadi bagaimana cara menyelesaikannya? Ya, kita tutup saja. Maksudnya adalah kita selesaikan saja, tutup kurung, kemudian koma, dan pastinya akan error ya, seperti ini. Ini ada perintah near ini, buka kurung, terjadi kesalahan, dekatnya buka kurung, yaitu ini sebenarnya yang salah, harusnya ini tidak ada. Jadi bagaimana cara memperbaikinya? Jadi caranya adalah kita bisa menggunakan tanda panah untuk mengambil perintah yang telah dilakukan. Misalkan ya, pertama adalah create ya, ini, kemudian enter, kemudian kita cari perintah selanjutnya ya, yang ini, jadi kita hapus, kemudian kita buka kurung,
setelah itu koma, kemudian enter. Ya, selanjutnya nama anggota. Ya, di sini kembali terjadi kesalahan. Jadi kesalahan yang di sini adalah tanda koma ini. Harusnya ketika akhir dari perintah maka dia tidak menggunakan lagi titik, menggunakan lagi koma. Nah, sekarang kita buat kembali. Nah, kemudian petunjuknya ada pada sini ya. Jadi ketika ada satu kesalahan, biasanya ada peringatan jenis kesalahan kita. Ya, selanjutnya kita akan membuat tabel yang benar. Jadi saya ambil saja tabel anggota, kemudian kode anggota, koma, kemudian nama anggota, enter. Saja. Kemudian alamat, kalau ini adalah akhir, misalnya ini adalah terakhir, maka kita enter saja, kemudian tutup kurung, titik koma, enter. Ya, jadi kita sudah membuat tabel anggota. Selanjutnya kita akan melihat tabelnya, tabel, titik koma, enter. Jadi ada kesalahan ya. Tables sebenarnya adalah table. So ya, oke. Jadi kita sudah membuat 3 tabel, di mana tabel anggota, tabel buku, tabel rak, dan semuanya berada pada database perpustakaan. Bagaimana jika kita ingin menghapus sebuah tabel? Perintahnya adalah drop tabel, kemudian nama tabel. Misalkan yang kita mau hapus itu adalah tabel rak, berarti tb rak, kemudian titik koma. Sekarang kita enter. Ya, sekarang kita lihat kembali tabelnya. Ya, jadi terhapus ya. Begitupun dengan menghapus database. Jadi kita bisa menghapus databasenya, drop database misalnya. Tetapi sebenarnya bisa kita hapus secara langsung di lokasi database tersebut. Caranya adalah C, kemudian sum, kemudian MySQL, kemudian data. Ya, jadi ini adalah database yang ada pada MySQL. Sebenarnya kita bisa hapus langsung di sini. Ya, oke, kita kembali. Ya, saya harapkan bisa dipraktekkan di komputer dan laptop masing-masing agar Anda terbiasa membuat database ataupun tabel ataupun menggunakan perintah-perintah yang ada pada command prompt dalam pembuatan sebuah database. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.